Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Sebelumnya, ini disclaimer dulu di awal. Sorry kalau misalnya mungkin 1 minggu ke depan Ane uploadnya agak telat-telat begitu. Karena memang di tempat kerja ada event yang besar dan itu akan banyak lemburan, otomatis waktu untuk menyiapkan ini akan sangat berkurang. Tapi tetap Ane akan coba usahakan upload sesuai dengan jadwal. Ya, kita akan lanjutkan lagi kisah hidup dari Fang Yuan. Di part sebelumnya dia panen besar. Dia mendapatkan warisan 5 siang. Semua harta di dalamnya sampai juga menaklukkan klan Qi seutuhnya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan lagi apa saja yang sudah didapatkan Fang Yuan dari klan Qi tentunya, dan juga apa yang akan dia lakukan berikutnya. Langsung kita sambung kisah hidup Fang Yuan di part 330. Di dalam gua surga Laut Qi, tubuh utama Fang Yuan berteriak, "Datanglah." Tangan kanannya terulur. 5 jarinya mencengkram Laut Qi tanpa batas yang ada di hadapannya. Segera, Qi orange kekuningan mengalir keluar. Qi itu tampak istimewa, berkilau dan hidup. Di ujungnya, awan keberuntungan berputar mengelilinginya. Ini adalah bentuk dari Qi keberuntungan, salah satu material abadi yang paling langka di dunia. Laut Qi tanpa batas memang menyimpan segala jenis Qi, dan Qi keberuntungan adalah salah satunya. Fang Yuan sungguh beruntung, karena bahkan di 5 wilayah dan 2 surga, jumlah Qi keberuntungan yang mungkin ditemukan skalanya tak mungkin sebesar ini. Sekarang dia mendapatkan Qi keberuntungan dalam jumlah yang banyak, otomatis dia juga bisa mengembangkan jalur keberuntungan miliknya. Fang Yuan sangat senang. Usahanya membongkar gerakan pembunuh Laut Qi tanpa batas membuahkan hasil yang melimpah. Laut Qi tanpa batas sendiri adalah gerakan pembunuh yang merupakan kartu truf dari Qi Xiang di masa lalu. Gerakan itu setara dengan segel Luopo atau bahkan segel pelindung arus balik milik Fang Yuan. Dan Laut Qi tanpa batas dibentuk dari banyak Qi yang dikumpulkan oleh Qi Xiang semasa hidupnya. Qi dijadikan sebagai material abadi untuk menopang gerakan itu sendiri. Semakin banyak jenis Qi yang dikumpulkan, maka semakin besar pula kekuatan dari Laut Qi tanpa batas. Namun, gerakan ini bukan hanya memakan esensi abadi, tetapi juga menguras cadangan Qi yang ada di dalamnya. Bahkan tanpa digunakan pun, seiring berjalannya waktu, Qi yang ada di dalam Laut Qi tanpa batas terus berkurang perlahan demi perlahan. Karena itu, sebelumnya saat Fang Yuan menghadapi Laut Qi tanpa batas, kekuatannya tidak sekuat saat dia berada dalam kondisi puncaknya. Nah, sekarang sudah hari kelima setelah Fang Yuan menaklukkan klan Qi. Sejak dia berhasil menaklukkan gua surga Laut Qi, Fang Yuan memutuskan untuk beristirahat di tempat ini. Lalu 2 hari sebelumnya, Fang Yuan memanen seluruh keuntungan dari perang. Dia menundukkan 3 immortal dari klan Qi, yaitu Qi Bingsu, Qi Fa, dan Qi Cai. Mereka dipaksa untuk menandatangani kontrak perbudakan. Lalu, sebuah sumber daya yang dapat dipindahkan, semuanya ditangani oleh Ying Guxie dan kelompoknya. Sementara Fang Yuan, dia fokus pada Laut Qi tanpa batas. Gerakan pembunuh ini berbasis pada jalur Qi. Maka, Fang Yuan sendiri tidak dapat menggunakannya secara langsung. Satu-satunya pilihan yang bisa Fang Yuan ambil adalah membongkarnya untuk memperoleh Qi yang berharga di dalamnya. Dan yang paling penting,
Hanya setelah dibongkar, Fang Yuan bisa menaklukkan Gu Immortal yang ada di dalam gerakan pembunuh ini. Jika Fang Yuan mencoba menyempurnakannya secara paksa, maka gerakan pembunuh ini bisa menyerang balik atau bahkan runtuh. Kalau itu terjadi, maka semua upaya Fang Yuan akan sia-sia. Karena itu, Fang Yuan menyelesaikannya dengan hati-hati. Butuh 3 hari lagi untuk mengekstrak semua Qi di dalam gerakan pembunuh ini. Setelah itu, aku baru bisa menyempurnakan Gu Immortal yang ada di dalamnya. Fang Yuan memperhitungkan segalanya dengan tenang. Total ada 6 buah Gu Immortal di dalam gerakan pembunuh Laut Qi tanpa batas. Intinya sendiri adalah Gu Immortal Qi besar, peringkat 8. Selain itu terdapat juga beberapa Gu peringkat 7 dan juga Gu peringkat 6. Dari semua Gu Immortal yang ada di dalam sana, yang paling menarik perhatian Fang Yuan adalah Gu Immortal peringkat 7. Namanya adalah Gu Qi keluarga besar. Gu ini bisa menyimpan segala jenis Qi, termasuk Qi surga dan bumi. Poin ini sangat krusial. Sebelumnya, Fang Yuan pernah memakai Gu Qi keluarga kecil untuk menyimpan Qi surga dan bumi ketika dia hendak mengalami bencana kesengsaraan. Dan karena itu, dia bisa melewati berbagai bencana kesengsaraan dengan lebih mudah. Lalu sekarang dia mendapatkan Gu Qi keluarga besar, di mana otomatis kemampuannya jauh lebih tinggi daripada Gu Qi keluarga kecil. Dengan menggunakan Gu Qi keluarga besar, kemampuan Fang Yuan untuk menyimpan Qi surga dan bumi meningkat berkali-kali lipat. Dengan Gu ini, aku bisa menyerap dan melepaskan Qi surga dan bumi sesuka hatiku. Jika bencana kesengsaraan terlalu kuat, aku bisa menyerapnya agar menjadi lebih lemah. Tetapi jika bencana kesengsaraan yang datang terlalu lemah, aku bisa melepaskan Qi surga dan bumi yang kusimpan agar aku bisa mendapatkan tanda Dao yang lebih banyak. Bahkan, aku juga bisa menggunakan Gu ini untuk menutrisi apertur abadiku tanpa membukanya. Dengan begini, maka aku tak akan lagi terekspos di dunia luar. Fang Yuan merenung dalam hati. Situasi yang berbeda menuntut strategi yang berbeda juga. Gu Immortal berperingkat tinggi memang tak selalu lebih bermanfaat daripada yang peringkatnya lebih rendah. Dalam kasus ini, Qi keluarga besar hanya peringkat 7. Tetapi nilainya lebih tinggi daripada Qi besar yang adalah peringkat 8. Walaupun kalau Fang Yuan ingin mendapatkan Gu ini, dia memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengekstraknya. Tapi tak masalah, berkat pencapaian Fang Yuan sebagai seorang Grandmaster Agung jalur penyempurnaan dan juga Grandmaster Agung jalur pencuri, Fang Yuan dapat melakukannya dengan lebih mudah. Apalagi dia punya berbagai metode hebat peninggalan dari Ben Jiesun. Dan benar, seperti yang sudah diperkirakan Fang Yuan, hanya dalam 3 hari, Fang Yuan berhasil menyerap semua Qi dari lautan Qi tanpa batas. Semua Qi itu kemudian disimpan dengan berbagai cara. Sementara yang menurut Fang Yuan tidak bisa disimpan dan juga tidak terlalu berguna, akan langsung dia lempar ke toko kuning. Tentu tidak hanya Qi itu saja, tetapi juga berbagai sumber daya di dalam surga Laut Qi, serta gua surga milik 5 siang juga dijual oleh Fang Yuan. Ditukar semua dengan material abadi yang dia butuhkan. Ya, Fang Yuan lebih suka melakukan barter. Walaupun terkadang dia masih melayani pertukaran menggunakan esensi abadi. Karena sejujurnya, sebagai seorang peringkat 8, saat ini
Fang Yuan memiliki esensi abadi lengkeng putih, di mana satu butirnya itu setara dengan 100 esensi abadi kurma merah. Atau kalau dikonversi lagi menjadi anggur hijau, maka satu butir esensi abadi lengkeng putih itu setara dengan 10.000 butir esensi abadi anggur hijau. Dengan kata lain, ya, 10.000 esensi abadi hanya bisa digunakan untuk membuat satu butir esensi abadi lengkeng putih. Itu adalah konversi yang sangat buruk. Karena itu, ya kebanyakan para immortal peringkat 8 akan lebih memilih untuk menghasilkan esensi abadi mereka sendiri daripada mengubah esensi abadi anggur hijau menjadi esensi abadi lengkeng putih. Apalagi aparatur abadi berdaulat milik Fang Yuan, dia memiliki sumber daya jalur waktu yang melimpah, sehingga dia dapat menghasilkan esensi abadi lengkeng putih dengan kecepatan yang luar biasa. Bahkan dia tak lagi membutuhkan pengisian dari luar. Lebih dari itu, pengisian dengan esensi abadi anggur hijau itu terlalu boros dan tidak efisien. Fang Yuan kurang menyukainya. Maka ketika Fang Yuan berdagang dan mendapatkan esensi abadi anggur hijau, dia akan memutarnya lagi dan mencoba mendapatkan material abadi yang dia butuhkan. Ya, itulah langkah yang Fang Yuan ambil. Dan sekarang, sebagian besar sumber daya kultivasinya telah ditukar menjadi material abadi yang dia butuhkan untuk menyuling gu. Ketika Fang Yuan tengah fokus menyempurnakan gu immortal dari jalur Qi, Ying Guxie diam-diam datang dan menemuinya. Kali ini, dia tidak lagi menggunakan tubuh dari wanita. Siapa waktu namanya, lupa. Saat ini tubuh yang Ying Guxie pakai adalah tubuh dari seorang immortal perbatasan selatan, yang mana dia mengembangkan jalur jiwa. Otomatis itu kompatibel dengan jalur yang dikembangkan oleh Ying Guxie. Maka tubuh ini jauh lebih berguna bagi Ying Guxie sekalipun dia hanya peringkat 6. Di sana Ying Guxie berkata dengan hati-hati, "Pemimpin sekte, Anda telah menundukkan ketiga immortal dari klan Qi. Lalu Anda juga memaksa mereka untuk menandatangani perjanjian jalur informasi. Itu adalah cara yang bagus untuk mengendalikan mereka. Tetapi, mengapa Anda tidak melakukan hal yang sama pada Bai Ning? Meskipun dia sangat berguna saat ini, tetapi itu hanya sementara. Pencapaian jalur es dan juga jalur salju yang ia miliki itu akan terus meningkat di masa depan. Lagi pula, Bai Ning memiliki gerakan pembunuh Bai Xiang yang sangat kuat dan berbahaya. Walaupun dia sekarang bergabung dengan sekte bayangan dan menandatangani perjanjian aliansi, dia tetap bisa memutuskan itu kapan saja. Maafkan kalau saya lancang, tetapi tampaknya Anda terlalu lunak pada Bai Ning." Fang Yuan tersenyum sambil menggelengkan kepala. "Ying Guxie, kamu mengatakan itu karena kamu tidak mengenal Bai Ning. Dia adalah orang yang tidak takut mati. Kalau aku memaksa dia akan lebih memilih mati daripada tunduk di hadapanku. Aku memang memiliki metode untuk menundukkan sebagian besar immortal. Tapi apa gunanya? Kau sudah melihat sendiri dalam pertarungan di sungai arus balik. Aku butuh tenaga untuk menahan para immortal pengadilan surgawi. Dengan kekuatanmu sekarang, kau tidak bisa membantuku dalam hal ini. Namun, Bai Ning dengan gerakan pembunuh Bai Xiangnya, dia menjadi sangat berharga. Ditambah dengan identitas dan keadaannya,
dia juga tidak mungkin berbalik ke pengadilan surgawi. Pada saat yang sama, dia juga membutuhkan aku untuk memperbaiki Gu Immortal rotasi Yin dan Yang agar dia bisa memulihkan tubuhnya. Ying Guxie menunduk. Saya mengerti itu. Tampak ada sedikit ketidakpuasan di wajah Ying Guxie. Fang Yuan kembali tertawa kecil. Aku tahu apa yang mengganjal hatimu. Tenang saja, aku akan menjaga kalian dan aku akan meningkatkan kekuatan bertarungmu. Dulu ketika Fang Yuan masih di peringkat 7, dia harus memprioritaskan dirinya sendiri. Tetapi kini, setelah mencapai peringkat 8, memperkuat Ying Guxie, He Laolan, dan yang lain bukan menjadi sebuah beban baginya, melainkan itu akan menjadi keuntungan yang besar. Tentu saja, ada alasan tambahan. Dulu Fang Yuan tidak punya waktu ataupun tenaga untuk mengurus hal ini. Tetapi sekarang, meskipun masih terancam oleh pengadilan surgawi, Fang Yuan sudah berada di level di mana orang-orang biasa tak akan berani menyentuh dirinya. Bahkan, banyak pihak yang akan lebih memilih untuk menghindari dia. Dengan metode Fang Yuan yang mampu menghalangi deduksi, selama dia tidak masuk ke dalam sungai waktu, Fang Yuan akan tetap aman di sini. Dalam situasi itu, Fang Yuan dapat dengan tenang memperkuat bawahannya. Dia memiliki firasat yang kuat bahwa orang-orang ini akan sangat berguna di masa depan. Selain itu, meningkatkan kultivasi mereka juga bukan sesuatu yang sulit. Fang Yuan bisa menggunakan metode jalur waktu untuk mempercepat apertur abadi dari para bawahannya. Bahkan, jika mereka menghadapi bencana kesengsaraan pun, Fang Yuan bisa membantu mereka melewati semua itu. Kuncinya ada pada Gu Qi keluarga besar. Tentu saja sekarang, mendapatkan janji dari Fang Yuan, Ying Guxie tampak senang. Dia lalu tak protes lagi dan pergi meninggalkan tempat itu. Fang Yuan tampak menyeringai. Lalu, karena Ying Guxie sudah menemui dia, Fang Yuan lalu memanggil He Laolan. Setelah beberapa saat He Laolan tiba, dia berkata, "Aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Lihatlah baik-baik." Fang Yuan lalu mengeluarkan Hei Cheng yang menjadi tawanannya. Melihat itu, mata He Laolan terbelalak. Amarahnya memuncak. Dia hampir merobek Hei Cheng menjadi pasta daging. Meskipun Hei Cheng adalah ayahnya, tetapi dendam He Laolan sangat dalam. Meski begitu, He Laolan tidak berani bertindak gegabah. Dia menyaksikan Fang Yuan kembali menyimpan Hei Cheng di dalam apertur abadinya. Lalu, Bai Ning tampak menghela nafas berat. Matanya merah penuh dengan amarah. Dengan getir dia berkata, "Jadi Hei Cheng sudah berada di tangan pemimpin sekte sejak awal. Apakah Anda berniat untuk merekrut dia?" Fang Yuan pun tertawa. "Tenang saja. Dibandingkan dengan Hei Cheng, aku jauh lebih menghargaimu. Selama kau rajin berkultivasi dan membuat kontribusi, aku pasti akan menyerahkan Hei Cheng padamu." Mendengar itu, He Laolan dipenuhi dengan kegembiraan. "Aku mengerti, aku akan pergi berlatih." Saat ini, jarak antara He Laolan dan Fang Yuan terlalu jauh. Perbedaan mereka bahkan membuat He Laolan merasa tak berdaya. Tetapi setelah melihat Hei Cheng yang ada di tangan Fang Yuan, He Laolan menjadi semangat untuk berlatih. Memang, metode Fang Yuan untuk memberikan motivasi itu sedikit berbeda dari yang lain. Tetapi itu bekerja dengan baik.
Hari pun berganti. Kini di dalam apertur abadi Fang Yuan, dia sedang melakukan perbaikan Gu dan sedang mencapai tahap yang paling krusial. Terlihat seekor jangkrik raksasa melayang sekitar 5 kaki di atas tanah. Permukaannya berbulu kasar, tapi berkilau bagaikan logam. Fang Yuan menarik nafas panjang. Gerakan pembunuh yang sudah ia siapkan sejak lama, akhirnya ia lepaskan. Angin kencang berputar, awan gelap bergulung menutupi langit. Ratapan hantu mulai terdengar. Tanah memucat bagaikan mayat. Dari dalamnya, tangan-tangan hantu hitam menjulur keluar, meraih ke arah jangkrik itu. Cengkraman mereka mungkin terlihat seperti ilusi. Tangan-tangan itu menembus tubuh sang jangkrik, menggenggam kotoran yang tersembunyi di dalamnya, lalu keluar dan membawa kotoran itu pergi. Ratusan tangan silih berganti bermunculan, menyingkirkan semua kotoran di dalam tubuh jangkrik itu. Jangkrik itu belum sempurna. Strukturnya masih rapuh, namun perlahan tubuhnya semakin mengecil. Permukaan tubuhnya yang seperti logam kini tampak semakin mengkilat. Kilauannya menjadi semakin tajam. Fang Yuan mengamati dengan cermat. Senyum tipis muncul di wajahnya. Metode ini adalah ciptaanku sendiri. Fang Yuan menggunakan Gu Token binatang jiwa peringkat 8 sebagai inti dari gerakan pembunuh ini. Dalam upayaku sebelumnya, kelemahan selalu muncul di tahap ini. Tetapi sekarang, dengan cara ini, kotoran itu bisa dibuang, meskipun sebagian jejak masih tertinggal. Angin hitam mulai mereda. Tangan hantu pun perlahan lenyap. Awan gelap kini menebal, sementara jangkrik yang kini tinggal setengah dari ukuran sebelumnya tampak mengkilat dengan hawa dingin. Fang Yuan lalu mengangkat segumpal api berlapis 2 peringkat 8. Lapisan luarnya kuning sementara bagian dalamnya merah. Bentuknya seperti burung phoenix yang terbang sambil bernyanyi dengan nyaring. Majulah. Api itu dilemparkan, lalu melahap jangkrik yang ada di depannya. Nyanyian phoenix mulai bergema. Melodi indah memenuhi udara. Api menyala semakin terang, membakar sisa-sisa ki hantu yang merembes keluar. Langkah ini sangat sulit dan presisinya juga sangat tinggi. Tapi Fang Yuan tetap tenang. Dia menunggu dengan sabar hingga semua ki hantu akhirnya lenyap. Kulit luar dari jangkrik itu mulai meleleh. Saat itu, raungan naga mengguncang. Badai salju raksasa berbentuk naga menimpa jangkrik itu. Api phoenix bertahan, tapi perlahan mulai padam. Suara phoenix yang sebelumnya bertahan selama berjam-jam akhirnya hilang sepenuhnya. Jangkrik itu kini tersegel di dalam bongkahan es yang tebal. Ketika badai berhenti, ukuran jangkrik itu kini tinggal sebesar telapak tangan orang dewasa. Fang Yuan lalu mendekat dan menghembuskan nafas hangat sehingga es yang menutupi jangkrik itu mulai mencair. Retakan halus pun terlihat. Dari sana, Spring Autumn Cicanda peringkat 7 terbangun. Sayapnya bergetar. Tatapan Fang Yuan tampak berkilat bahagia. Akhirnya berhasil. Setelah begitu banyak kegagalan, aku akhirnya menyempurnakan Spring Autumn Cicanda ke peringkat 7. Setiap langkah telah dimodifikasi oleh Fang Yuan.
metode yang ia gunakan sekarang adalah yang paling cocok baginya. Dan hasilnya jelas, Spring Autumn Cicanda peringkat 7 telah lahir. Dengan Gu ini, ditambah dengan tingkat Grandmaster jalur waktuku, aku bisa menggunakannya sebagai inti untuk merancang gerakan pembunuh abadi. Bahkan sekalipun pengadilan surgawi mencoba untuk menjebakku, mereka tak akan bisa. Meski penuh dengan keyakinan, Fang Yuan juga tahu ada sedikit ketidakpastian yang masih sulit untuk ditepis. Terakhir kali dia memasuki sungai waktu, dia disergap oleh pengadilan surgawi dan bahkan menipu Spring Autumn Cicanda peringkat 6 waktu itu. Sekarang, Spring Autumn Cicanda sudah ada di peringkat 7. Dengan tambahan gerakan pembunuh abadi yang relevan, bahkan metode peringkat 8 pun akan sulit untuk menipunya. Situasi terbaik adalah menggunakan Spring Autumn Cicanda peringkat 7 ini sebagai inti gerakan pembunuh. Lalu aku bisa memadukannya dengan Gu musim semi peringkat 8. Dengan begitu, aku bisa merancang gerakan pembunuh abadi peringkat 8. Dan itu pasti cukup untuk mengatasi jebakan pengadilan surgawi, sekaligus aku bisa memperluas jangkauan pencarianku. Gumam Fang Yuan. Sebenarnya ada cara lain yang juga bisa Fang Yuan lakukan, yaitu menaikkan Spring Autumn Cicanda ke peringkat 8. Dengan begitu maka jebakan dari pengadilan surgawi tak akan pernah bekerja. Tetapi cara itu hampir mustahil untuk dilakukan. Pertama, meskipun pencapaian jalur formasi Fang Yuan saat ini tinggi, tetapi fondasinya masih goyah. Dia butuh lebih banyak latihan. Lalu kedua, yang juga terpenting adalah biayanya terlalu besar. Oleh karena itu, Fang Yuan membuang opsi kedua ini. Dia kali ini memilih untuk memperbaiki pondasinya dulu. Salah satu yang akan dia lakukan adalah meningkatkan kekuatan dari para bawahannya. Kalau Hello Lan, Ying Wuxie, dan 3 immortal klan Qi lain yang diperbudak bisa mencapai peringkat 7, maka kekuatan Fang Yuan bisa disejajarkan dengan kekuatan super sejati. Walaupun belum bisa setara dengan klan Wu ataupun klan Fang, tetapi setidaknya Fang Yuan mampu menyaingi klan Judu. Aku bisa memberikan mereka sebagian sumber daya peringkat 6 dan peringkat 7 yang kumiliki. Lalu, aku akan memanfaatkan ini untuk membina mereka. Dan aku juga akan fokus memperbaiki Gu Immortal berikutnya. Sebagian besar Gu penting milik Fang Yuan saat ini masih ada di peringkat 6. Contoh saja Gu kekuatan diri, Gu menarik gunung, Gu menarik air, Gu Qi kekuatan, dan yang lain masih banyak. Tetapi yang juga terpenting yang masih di peringkat 6 adalah Gu landscape kembali semula, Gu manusia kembali semula, dan Gu hari. Kalau Fang Yuan bisa menyempurnakan ketiga Gu jalur waktu ini menjadi peringkat 7, maka kekuatan jalur waktunya akan melonjak tajam. Karena itu Fang Yuan otomatis akan memprioritaskan ketiga Gu ini. Karena tujuan Fang Yuan saat ini jelas, yaitu meningkatkan jalur waktu agar dia bisa bertarung di sungai waktu dan mencari warisan dari teratai merah. Di tengah pemikiran itu, Fang Yuan sedikit tersenyum pahit. Sayang sekali, sekarang Sekte Langya sudah bergabung dengan surga panjang umur. Fang Yuan kehilangan sumber daya berharga yang ahli menyempurnakan Gu. Andai saja mereka masih ada di sisiku, aku bisa menghemat banyak tenaga. Sekarang aku harus mengerahkan waktu dan energiku secara pribadi. Fang Yuan tampak menghela nafas panjang. Sementara itu, di benua tengah,
Langit kelabu, sunyi tanpa angin. Fang Zeng berdiri di puncak gunung. Dia menatap ke arah langit. Hatinya bergetar, gugup memikirkan bencana kesengsaraan yang akan segera ia hadapi, karena dia mau melangkah ke ranah immortal. Fang Yuan mencibir dirinya sendiri. Kenapa aku harus gugup? Seharusnya sekte Bango Abadilah yang sekarang merasa gugup. Di permukaan, terlihat hanya ada seorang immortal peringkat 6 yang bertugas untuk mendampingi Fang Zeng. Tetapi Fang Zeng tahu dengan jelas bahwa ada banyak mata yang tersembunyi yang sedang memperhatikan dia dari balik bayangan. Dengan pengawasan sebesar itu, apalagi yang perlu dia takutkan? Ia memang tidak paham alasan kenapa benua tengah menaruh harapan mereka padanya. Tetapi satu hal yang dia pahami, bahwa dia masih memiliki nilai di mata pengadilan surgawi. Dulu dia diperlakukan sebagai pion. Saat di Gunung Qingmao, Fang Yuan pernah menyinggung bagaimana dirinya hanya dijadikan sebagai alat untuk merebut warisan oleh paman dan bibinya. Saat itu, Fang Zeng dipenuhi dengan amarah. Namun waktu telah merubah dirinya. Perang di dalam tanah terberkati Langya telah membentuk karakternya. Di sana, dia dikelilingi oleh intrik, pengkhianatan, perang, dan juga pertumpahan darah. Fang Zeng belajar memanfaatkan orang lain sekaligus juga dimanfaatkan. Sekarang dia mengerti, sesungguhnya menjadi bidak tidak selalu buruk. Setidaknya, ketika dia menjadi bidak, dia masih memiliki sebuah nilai. Kalau dia memang sudah tidak berguna, maka dia akan dibuang seperti alat yang rusak. Walaupun saat ini Fang Zeng hanya seorang Master Gu peringkat 5, dia sudah pernah dikhianati, ditinggalkan dan dikucilkan. Hidup di antara para manusia berbulu, dia tak pernah benar-benar diterima. Luka yang ia rasakan masih membekas, tetapi itulah yang membuat dia menjadi karakter yang semakin kuat. Fang Zeng tampak menghela nafas panjang. Dia kini menjadi lebih tenang. Sebuah suara terdengar di telinganya. Mulailah. Itu adalah suara Fan Ziliu, immortal yang ditugaskan untuk bersama dengan dirinya. Sebelumnya, Fang Zeng juga telah dibimbing oleh Fan Ziliu selama beberapa waktu. Dengan begitu, Fang Zeng memiliki gambaran utuh tentang bencana kesengsaraan yang akan dia hadapi. Sekarang, Fang Zeng lalu memulai bencana kesengsaraan untuk kenaikan peringkatnya. Aperturnya lalu muncul. Dalam pandangan batin penuh dengan esensi purba. Aperturnya muncul dalam pandangan batin. Tempat itu penuh dengan esensi purba, menunjukkan bakat kelas A yang dia miliki. Tapi dinding apertur itu penuh dengan retakan. Melihat itu, Fang Zeng tetap tenang. Dulu dalam perang di tanah Langya, dia pernah menggunakan teknik terlarang. Ia memang selamat, tapi aperturnya ketika itu hancur dan kelasnya turun ke kelas B. Setelah Feng Zhuge menyelamatkan dia, lalu pengadilan surgawi memulihkan bakatnya kembali ke kelas A. Meski begitu, retakan di dinding aperturnya tetap dibiarkan. Bukan karena tidak bisa diperbaiki, tetapi hal ini punya alasan, yaitu supaya kesengsaraan yang akan ia hadapi menjadi jauh lebih ringan. Fang Zeng menatap retakan itu. Bagi dia, setiap celah itu adalah tanda dari perjuangan yang ia alami.
sama seperti luka dari perang yang justru menjadi sebuah kebanggaan. Melihat semua itu, Fang Zeng lalu berkata, "Selamat tinggal aperturku." Ia lalu mengalirkan esensi purba di aperturnya, mendesak ke segala arah, lalu retakan menjadi semakin lebar. Dinding apertur pun akhirnya runtuh. Kini apertur dari Fang Zeng terhubung dengan dunia luar. Sekonyong-konyong, kekuatan misterius turun. Ki surga dan bumi mulai bergetar. Awan gelap menggulung. Tanah bergetar keras. Fang Zeng mulai terangkat ke udara oleh kekuatan yang tak kasat mata. Ini kehendak surga? Fan Siliu melihat semua itu terkejut. Dia tak menyangka kalau kehendak surga akan muncul seperti ini. Kesengsaraan itu jauh lebih hebat daripada kesengsaraan biasa. Bencana pun mulai turun. Sejumlah besar ki darah terbentuk dari ki surga dan bumi, mewarnai awan hitam yang kemudian berubah menjadi merah darah. Skala fenomena itu begitu besar. Inilah kesengsaraan dari jalur darah. Gumam Fan Siliu. Dia tampak puas melihat itu. Karena inilah jenis kesengsaraan yang paling diharapkan oleh para atasannya. Tak lama kemudian, aura Fang Zeng merebak. Ki manusianya juga mulai keluar. Setiap orang tentu memiliki ki manusia. Tetapi tingkat kepadatan ki manusia milik Fang Zeng begitu tebal, hingga Fan Siliu pun terkejut. Ini menandakan betapa besarnya fondasi dan pengalaman hidup yang telah menempa Fang Zeng. Ki surga turun bagaikan hujan. Ki bumi bergolak dari bawah. Keduanya berbaur dengan ki manusia di udara. Fang Zeng berusaha keras menyeimbangkan ketiga ki ini, sebagaimana bimbingan yang diberikan oleh Fan Siliu sebelumnya. Tapi sebelum dia benar-benar menstabilkan kesengsaraan yang telah tiba, hujan darah turun dengan sangat deras. Setiap tetesnya merah pekat. Dalam sekejap, seluruh gunung berubah menjadi neraka berdarah. Fang Zeng mulai menanggung kesengsaraannya. Dia memasang pertahanan dengan cepat, mengaktifkan gerakan pembunuh dari Gu Fana untuk menahan hujan darah itu. Namun, setiap kali dia menggunakan Gu, serangan balasan tentu datang, dan Gu Fana miliknya satu persatu mulai hancur. Inilah sebabnya para Master Gu sering kali kehilangan seluruh Gu mereka setelah kenaikan mereka ke ranah immortal. Untungnya, Fang Zeng tidaklah sendirian. Dia memiliki dukungan dari pengadilan surgawi. Persiapannya matang, dan cadangan Gu-nya juga berlimpah. Ia tetap tenang dan tak terlihat panik. Dibandingkan dengan perang brutal di Tanah Langya, kesengsaraan ini masih jauh dari kata menakutkan. Fan Siliu yang diam-diam mengawasinya dari samping justru menjadi lebih gugup. Seorang Master Gu peringkat 5 yang mencoba menerobos ke ranah immortal bukan hanya harus menahan bencana dan kesengsaraan, tetapi juga harus mengendalikan ketiga ki-nya agar tetap seimbang. Aku bisa membantumu menahan hujan darah untuk sementara waktu, tetapi kau harus menyeimbangkan ketiga ki itu. Aku sudah memberimu banyak latihan, jadi jangan gagal di saat yang genting, kata Fan Siliu. Dia pun mulai mengganggu awan darah, melemahkan tekanannya. Tapi anehnya, dia sendiri merasa bahwa kesengsaraan hujan darah yang berskala besar ini ternyata tidak sekejam biasanya.
seakan-akan kehendak surga dengan sengaja menahan diri. Kesengsaraan yang dihadapi Fang Zeng terasa begitu damai, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar. Karena itu, ketika Qi mulai menyatu dengan lancar, gambaran kehidupan yang pernah ia alami mulai berkelebat di benak Fang Zeng. Tubuhnya terangkat dalam resonansi langit dan bumi. Ini adalah momen paling penting, kesempatan alami untuk berkomunikasi dengan surga dan bumi agar dia bisa memperoleh inspirasi yang tak ternilai. Fang Zeng sadar, jalur darah adalah jalur yang benar-benar cocok baginya. Waktu pun berlalu. 3 Qi mulai terkondensasi, membentuk gumpalan energi. Fang Zeng tampak membuka mata, menarik nafasnya dalam-dalam dan melemparkan gu jalur darah peringkat 5 yang dia punya. Bola Qi meledak, membentuk sebuah apertur abadi. Untuk sesaat, kesadaran Fang Zeng menjadi kosong. Tapi segera dia pulih dan mulai memasukkan gu vital dan gu penting lainnya ke dalam apertur barunya. Yang pertama ia masukkan tentu adalah gu pembalasan darah. Lalu diikuti oleh sejumlah besar gu jalur darah tingkat fana. Apertur abadi perlahan menstabilkan diri. Ketiga Qi milik Fang Zeng menjadi seimbang. Kemudian tanah terberkati di dalamnya mulai terbentuk. Dalam sekejap, Fang Zeng mendapatkan tanah terberkati tingkat tinggi. Dan saat ini, dia bahkan masih memiliki cadangan Qi surga dan bumi. Hatinya bergetar. Dengan sisa energi itu, dia bisa meningkatkan gu pembalasan darah, supaya gu itu menjadi gu immortal pembalasan darah. Proses ini tentu saja berbahaya, karena pasti akan ada bencana lanjutan yang tiba. Tetapi Fang Zeng cukup berani untuk mengambil resiko itu. Fang Zeng, cepat izinkan aku masuk. Aku akan membantumu menanggung kesengsaraan berikutnya. Suara Fan Siliu ditransmisikan langsung ke kepala Fang Zeng. Jujur saja Fang Zeng enggan melakukan ini, karena apertur abadi adalah ruang paling pribadi dari seorang immortal. Tentu saja dia merasa terusik. Tetapi, alisnya segera mengendur. Dia berkata dengan tenang, "Baiklah, Fan Siliu, silahkan masuk." Mendengar itu Fan Siliu tertegun. Fang Zeng baru saja melangkah ke ranah immortal. Prosesnya bahkan masih belum selesai. Tetapi sikapnya sudah berubah sepenuhnya. Fan Siliu bisa merasakan wibawa alami milik Fang Zeng. Ia menarik nafas panjang sebelum masuk. Pengadilan surgawi benar-benar memelihara dia demi berhadapan dengan Fang Yuan. Aku bahkan sampai merasa iri, gumamnya. Lalu Fan Siliu terus membantu Fang Zeng. Beberapa jam pun berlalu, kesengsaraan Fang Zeng akhirnya berakhir. Fang Siliu merasakan kecemburuan yang lebih dalam setelah semua itu selesai, karena Fang Zeng lagi-lagi berhasil menyempurnakan gu immortal jalur darah yang kedua. Semua itu berkat melimpahnya Qi surga dan Qi bumi yang tersisa di dalam apertur abadi milik Fang Zeng. Ya, ini adalah proses khusus yang hanya terjadi ketika kenaikan ke tingkat immortal. Sebuah gu immortal dapat diciptakan tanpa menggunakan material apapun. Hanya dari kumpulan Qi surga dan Qi bumi yang tersisa, gu itu dapat terbentuk. Tetapi, semua itu bisa terbentuk juga berkat imajinasi dan juga komunikasi Fang Zeng dengan surga dan bumi. Kalau tidak, tentu saja Fang Zeng tidak akan mampu membuat gu semacam ini. Dan begitulah
Fang Zheng akhirnya naik ke peringkat 6. Beberapa hari setelah itu, Sekte Bangau Abadi mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa Fang Zheng telah berhasil melewati kesengsaraan abadinya. Mereka menekankan bagaimana dia dulu pernah dirugikan oleh Fang Yuan. Namun sekarang dia bangkit kembali dengan bantuan pengadilan surgawi. Dan dia juga akan menjadi salah satu tombak utama untuk melawan Fang Yuan. Mendengar itu, segera propaganda menyebar ke seluruh wilayah. Reputasi Fang Yuan kembali tercoreng. Kisah pengkhianatan keluarganya diangkat ke permukaan. Sementara pengadilan surgawi menonjolkan kemurahan hati dan kebijaksanaan mereka. Oleh karena itu, banyak orang yang kemudian berpihak pada pengadilan surgawi. Lalu beberapa hari kembali berlalu. Saat ini di atas awan, Sekte Bangau Abadi, Fan Xiliu mengantar Zhao Lianyun. Peri Zhao, selamat jalan. Hati-hati di jalan. Zhao Lianyun tersenyum. Terima kasih, karena saudara Fan sudah menemaniku selama aku berada di Sekte Bangau Abadi. Tolong sampaikan hadiahku kepada Fang Zheng. Sebelumnya, setelah Sekte Bangau Abadi mengumumkan kenaikan Fang Zheng, ya, semua sekte di benua tengah mengirimkan hadiah mereka kepada Fang Zheng. Itu adalah bentuk tradisi mereka, di mana mereka sangat menghargai orang-orang yang berhasil naik ke ranah immortal. Salah satunya adalah Zhao Lianyun yang secara pribadi memutuskan untuk mengantar hadiah itu mewakili Sekte Afinitas Roh. Tujuannya jelas untuk bertemu dengan Fang Zheng. Tapi sayang, Fang Zheng tetap disembunyikan oleh Sekte Bangau Abadi dan tidak boleh menemui siapapun. Jadi pada akhirnya, Zhao Lianyun hanya bisa memberikan hadiahnya melalui Fan Xiliu. Kini Fan Xiliu tersenyum. Terima kasih, Peri Zhao. Saya pasti akan memberikan hadiahmu secara langsung kepada Fang Zheng. Setelah mendengar itu, Zhao Lianyun lalu mengangguk dan pergi meninggalkan tempat itu. Lalu saat ini, di dalam tanah terberkati Fang Zheng, apertur abadi yang baru terbentuk menunjukkan kualitas yang sungguh luar biasa. Jalur ruang dan waktu di dalam sana lebih tinggi daripada rata-rata. Bahkan tempat itu menjadi tanah terberkati tingkat tinggi. Medannya sebagian besar datar, namun di kejauhan berdiri beberapa gunung yang menjulang tinggi. Pusat perhatiannya saat ini terletak pada sebuah lembah, di mana lembah itu dipenuhi oleh bebatuan merah dengan bentuk yang kasar dan aneh. Tapi di dalamnya juga tumbuh puluhan ribu pohon bunga darah. Pohon-pohon ini bukan pohon biasa. Pada umumnya, pohon akan berbunga sebelum berbuah. Tapi pohon ini berbeda. Dia berbuah sebelum berbunga. Ditambah buah-buahnya cukup besar, ukurannya sebesar kepala bayi, bulat dan halus. Lalu saat buah-buah itu masak, cangkangnya akan meledak dan bunga putih merah raksasa akan mekar. Kelopaknya putih di pangkal, sementara inti bunganya berwarna merah seperti darah. Masing-masing dari bunga itu tampak berbeda. Tiap pohon memancarkan aura suram, tapi juga menekan. Di masa lalu, pernah ada masa di mana benua tengah menanam pohon bunga darah ini secara massal. Setiap kali mereka mekar, pemandangannya sangat menakjubkan, bahkan menjadi bagian dari upacara besar. Tapi sejak jalur darah berkembang dan menimbulkan bencana, pohon ini dilarang untuk ditanam.
itu adalah material dasar dari Gu Jalur Darah. Tapi sekarang pohon itu tumbuh di dalam apertur Fang Zeng. Bukan tanpa alasan, karena semua pohon itu berasal dari sekte Bangau Abadi. Ironi memang, jalan kebenaran yang melarang jalur darah, tetapi mereka diam-diam justru menelitinya hingga titik paling dalam. Mengetahui semua rahasia ini, Fang Zeng tampak terbiasa. Kemunafikan dari jalan kebenaran memang bukan lagi rahasia baginya. Dia sama sekali tak terkejut. Yang lebih menarik baginya, pohon-pohon ini memang hanyalah material fana, tetapi jumlahnya bisa menggantikan mutu. Kalau pohon ini dipakai dalam skala besar, nilainya setara dengan material abadi. Inilah keuntungan dari jalur darah. Pohon ini adalah pondasi untuk gerakan pembunuh jalur darah. Karena itu aku harus merawatnya dengan baik, kata Fang Zeng. Dia kini tahu fokusnya saat ini, yaitu memperbaiki gufana jalur darah dan melatih teknik barunya. Setelah puas mengamati tanah terberkatinya, Fang Zeng menarik kembali kesadarannya. Euforia karena memiliki apertur abadi mulai memudar, dan kini digantikan oleh perasaan berat yang menekan dadanya. Fang Yuan, gumamnya. Hari-hari ini, Fang Zeng tidak hanya melewati kenaikan ke ranah immortal, tetapi juga mendengarkan laporan rinci tentang Fang Yuan dari Fan Siliu. Informasi yang ia dapatkan jauh melampaui gosip yang beredar di dunia luar. Dan semua informasi itu berasal dari pengadilan surgawi. Kini Fang Zeng tahu bahwa Fang Yuan selamat. Bahkan Fang Yuan telah tumbuh hingga tingkat yang begitu mengerikan. Aneh saat mendengar kebenaran itu, dia tidak merasa marah karena pernah ditipu, tapi sebaliknya dia malah terlihat sedih. Ternyata aku tidak pernah benar-benar mengenalmu, Fang Yuan. Meski begitu, Fang Yuan adalah saudara kembar Fang Zeng. Ada sedikit rasa pahit yang kini dirasakan oleh Fang Zeng. Fang Yuan adalah sosok iblis dunia lain yang lengkap. Dia adalah pemilik dari Spring Autumn Cicanda, serta seorang immortal peringkat 8. Semakin dia tahu, dia merasa semakin kecil. Karena saat ini semakin jelas, dia menyadari betapa menakutkannya kekuatan Fang Yuan. Bayangan harus berhadapan dengan sosok seperti itu di masa depan membuat dada Fang Yuan tenggelam dalam keputusasaan. Ia tidak menyangkal rasa itu, tidak juga berusaha untuk lari. Manusia muda sering kali berkata tidak mengenal rasa takut. Mereka penuh dorongan dan keyakinan. Tapi setelah melewati banyak pengalaman, barulah seseorang akan belajar tentang ketakutannya sendiri. Harimau itu buas. Cakarnya mampu merobek daging. Tetapi kekuatan diri tidaklah sekuat yang dibayangkan orang. Khayalan itu memang indah, tetapi realitaslah yang paling menyakitkan. Lewat penderitaan itu, barulah seseorang akan benar-benar mengenal dunia dan juga dirinya sendiri. Fang Zeng teringat lagi akan pengalamannya. Saat masih ada di peringkat 5, aku ikut perang manusia berbulu di tanah Langya. Hidup terseret kesulitan dan intrik. Kini, meski aku sudah menjadi seorang immortal, aku tetap menjadi bidak, terjebak di antara Fang Yuan dan pengadilan surgawi. Kekuatanku tumbuh, tetapi kebebasanku kian terkikis. Bahaya justru semakin besar, dan kematian bisa saja datang kapan saja.
Senyum pahit muncul di wajahnya. Bahkan sekarang dia masih tidak tahu nilai apa yang sebenarnya dilihat pengadilan surgawi dari dirinya. Pikiran Fang Zheng kemudian beralih kepada Zhao Lianyun. Ketika Fang Zheng mengalami kenaikan, dia menerima sejumlah hadiah ucapan selamat. Dan hadiah yang menarik perhatiannya adalah hadiah dari Zhao Lianyun. Dari laporan Sekte Bangau Abadi, Fang Zheng mendapatkan pemahaman yang cukup tentang Zhao Lianyun. Dia juga adalah separuh iblis dunia lain. Sekarang dia begitu aktif mendekatiku. Sepertinya dia ingin bergabung denganku untuk menghadapi Fang Yuan. Selain itu, Fang Zheng juga semakin yakin ketika melihat hadiah dari Zhao Lianyun, di mana di sana berisikan metode budidaya dari jalur darah yang sangat cocok dengan Fang Zheng. Zhao Lianyun bahkan juga melampirkan catatan pengalaman pribadinya. Ada satu paragraf yang menarik perhatian Fang Zheng. Di dalam budidaya Gu Immortal, pertempuran adalah jalan yang mendominasi. Sementara pengelolaan apertur abadi adalah jalan supremasi. Keduanya tak bisa dipisahkan dan saling melengkapi. Tanpa kekuatan bertarung, sebaik apapun apertur dikembangkan, seseorang hanya akan menjadi sasaran perampokan. Sebaliknya, jika seseorang hanya memiliki kekuatan pertempuran tanpa pondasi, mereka juga tak ubahnya seperti api kecil. Terang sebentar, lalu padam ketika kayunya habis. Fang Yuan mengangguk dalam hati. Itu adalah permenungan yang begitu mendalam. Penjelasannya tentang bencana dan kesengsaraan juga berguna. Zhao Lianyun tampak benar-benar tulus. Sayangnya, Sekte Bangau Abadi tidak mengizinkan kami untuk bertemu langsung. Sungguh disayangkan. Bukankah begitu, Fang Yuan? Begitu dia mengucapkan kalimat terakhir, dia terdiam. Dulu, saat Fang Zheng ada di Sekte Bangau Abadi, dia selalu ditemani oleh Tian He. Kemudian saat dia dipindahkan ke Tanah Langya, Fang Zheng selalu didampingi oleh kehendak Fang Yuan. Karena itu, dia seringkali bicara pada Tian He ataupun Fang Yuan. Dulu dia tidak pernah merasa sendirian, tapi sekarang dia benar-benar sendirian. Tanpa sadar, Fang Zheng sudah terbiasa memiliki Fang Yuan ataupun Tian He sebagai pendamping. Kini mereka tak ada, dan keheningan itu terasa sangat menyesakkan baginya. Tanpamu, aku tak terbiasa, gumamnya dengan senyum pahit di wajahnya. Rasa sepi menusuk ke dalam hatinya. Fang Zheng menjadi sangat melankolis di bagian ini. Ya, mari kita tinggalkan dia. Saat ini di pengadilan surgawi, Peri Ziwei tersenyum tipis. Fang Zheng sudah menjadi seorang immortal, tetapi level kultivasinya masih harus ditingkatkan agar dia benar-benar mampu menjadi penyeimbang dengan Fang Yuan. Dia sudah mengetahui niat dari Zhao Lianyun. Bagaimanapun saat ini jiwa Ma Hongyun masih ada di tangan Fang Yuan. Zhao Lianyun ingin mendapatkannya. Peri Ziwei tak akan mempermasalahkan urusan pribadi dari Zhao Lianyun dan juga hubungannya dengan Fang Zheng. Saat ini yang ia khawatirkan adalah Fang Yuan. Sejak Fang Yuan lolos dari pengepungan sungai waktu, Fang Yuan menghilang dari publik. Peri Ziwei sebenarnya lebih suka Fang Yuan sibuk mencari sumber daya dan menyebabkan kekacauan. Karena dengan begitu, maka pengadilan surgawi bisa mengumpulkan informasi dan menemukan celah untuk menangkap Fang Yuan. Tetapi sekarang, saat Fang Yuan memilih untuk menyembunyikan diri, bahkan Peri Ziwei pun tak mampu untuk melacaknya. Yang membuat Peri Ziwei ketakutan, sesungguhnya adalah keterampilan Fang Yuan dalam hal manajemen.
Karena setiap kali dia mengasingkan diri untuk sementara waktu, kekuatannya selalu melompat jauh melampaui perkiraannya. Ini bukan kebetulan, melainkan itu terjadi karena fondasi Fang Yuan yang memang sudah sangat kokoh. Jiwa spektral perlahan kehilangan kendali. Aku bisa terus mendapatkan informasi penting. Aku juga sudah menempatkan banyak rumahku di sungai waktu. Tapi, Fang Yuan tidak boleh dibiarkan bersembunyi dan beristirahat dengan tenang. Aku harus segera menemukannya. Aku akan menghubungi Wu Yong. Peri Ziwei mulai bergerak. Dan sekian dulu kisah hidup Fang Yuan hari ini. Fang Yuan masih berkultivasi mengurung diri. Fang Zheng bangkit ke tingkat immortal dan Peri Ziwei mulai melakukan pergerakannya. Apa yang akan terjadi berikutnya? Kita akan sambung kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. See you again dan bye.